Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para pemirsa Surau Sakti TVRU, televisi Raudatul Ulum Salatiga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai perwujudan dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau i'tiraf kita, pengakuan kita terhadap zat yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha agung. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita yang patut kita sembah, yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, tidak ada tempat meminta kecuali Dia, tidak ada tempat menyampaikan permohonan pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semuanya, sehingga kita sampai hari ini, sampai detik ini masih menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada tauladan kita, Nabi yang agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para pengikutnya, para pejuang di jalannya, para pendakwah yang mendakwahkan ajaran-ajarannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat kita berkumpul bersama Nabi yang kita cintai ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya, dan sembahlah Tuhanmu, beribadalah kamu kepada Tuhanmu sampai datangnya kematian. Para ulama mengatakan di antara arti yakin yang tertulis di dalam banyak ayat di Al-Quran, di antara arti yakin di situ adalah kematian. Ada dua tempat kalimat yakin mengandung arti kematian. Pertama di ayat Al-Hijr ayat 99 tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kemudian yang kedua di surat Al-Muddathir ayat 47 yang ayatnya berbunyi, hatta atana al-yaqin, hingga datang kepada kami kematian. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TVRU, program Surau Sakti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keharusan bagi kita untuk bisa sampai kepada titik akhir kehidupan kita, kita masih dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita butuh istiqomah. Kita butuh istiqomah agar nanti di hari akhir atau di akhir hayat, akhir kehidupan kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu pasti harapan kita semuanya. Siapapun itu, saya, kita semuanya, para pemirsa semuanya pasti berharap husnul khatimah. Tapi itu tidak mudah. Selain memang kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti dimatikan di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Namun di sana harus ada sesuatu sebagai fasilitas bagi kita untuk memelihara langkah-langkah kita agar kita bisa husnul khatimah. Dan Allah Maha baik. Allah Subhanahu wa taala Maha mengerti terhadap kondisi hamba-hambanya, sehingga dibuatlah berbagai macam aktivitas ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Di sana ada salat 5 waktu,
Ya, bayangkan dari pagi, dari subuh, kemudian ketemu zuhur, dari zuhur ketemu asar, dari asar ketemu maghrib, dari maghrib ketemu isya, lalu ditambah dengan solat-solat sunnah, ada solat tahajud, ada solat duha, ada solat rawatib, ada solat taubat. Sebenarnya dari tasyri', pensyariatan ibadah-ibadah tersebut adalah sebagai media yang disediakan oleh Allah agar kita bisa husnul khatimah. Dan bulan Ramadan adalah salah satu fasilitas yang besar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah media bagaimana agar kita kelak bisa husnul khatimah. Maka oleh sebab itu peluang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu bulan yang sangat istimewa, itulah bulan Ramadan. Kita harus manfaatkan bulan Ramadan ini untuk tadi mengejar istiqomah. Pertama mengejar istiqomah ya, melalui puasa, melalui tilawah, melalui salat tarawih, melalui salat 5 waktu tepat waktu di masjid ya. Mengajak saudara-saudara kita, anak istri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin di bulan Ramadan ini. Ini adalah bagian dari cara kita memanfaatkan bulan Ramadan sebagai media untuk mengejar husnul khatimah. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah fasilitas yang disiapkan oleh pencipta kita Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengejar istiqamah, bisa husnul khatimah. Ya, semuanya kita pasti berharap itu, insyaallah taala kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Namun itu tadi, fasilitas yang diberikan oleh Allah ini harus kita manfaatkan melalui ibadah-ibadah yang dibuat oleh Allah. Dan ini kita berada di bulan Ramadan, manfaatkan betul. Ya. Puasanya jangan sampai hanya seorang yang menahan lapar dan haus saja. Kalau bisa menahan maksiat, ya, menahan diri dari maksiat, menghidupkan hati kita dengan kebaikan-kebaikan, zikir, ya, selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana nanti pada saatnya kucuran istiqomah itu akan diberikan oleh Allah, dan Allah selalu memberikan itu, fasilitas itu. Coba lihat setelah Ramadan disunnahkan puasa Syawal 6 hari. Di luar itu ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Senin Kamis. Nanti kita bertemu dengan hari raya Kurban. Bayangkan betapa Allah Subhanahu wa taala sayang dan cinta kepada hamba-hambanya. Tinggal kita mau tidak menyambut cinta Allah ini. Sehingga ketika cinta Allah itu datang, ada istiqomah di dalam hidup kita. Maka istiqomah inilah yang akan membuahkan yang disebut dengan husnul khatimah. Maka dalam surat Fussilat ayat 30 disebut di situ, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat. Lalu malaikat-malaikat itu akan menguatkan mereka dengan kata-kata, jangan takut, jangan sedih. Dengarlah berita gembira akan surga yang dijanjikan kepada kalian. Para mufassir mengatakan sebenarnya ini diantaranya mengatakan bahwa ini kondisi saat orang bertemu dengan kematian. Ketika hidupnya istiqomah, puasa, salat dijaganya, ditambah dengan puasa-puasa sunnah, salat-salat sunnah, ditambah dengan muamalah yang baik, menjaga hubungan sosial yang baik dengan masyarakat,
keluarga, orang tua. Maka orang-orang seperti ini nanti, orang seperti ini kan disebut istiqomah namanya. Dia selalu taat kepada Allah dalam kondisi apapun. Maka orang-orang istiqomah ini nanti di saat datang ja'athul maniyah, datang kepada dia kematian, orang ini akan dibantu oleh malaikat. Malaikat akan membisikkan kepada mereka kalimat-kalimat yang menguatkan. Sehingga kalimat-kalimat yang menguatkan itu membuat dia berakhir dalam hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup matanya, menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam kondisi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena bantuan dari malaikat itu tadi. Oleh sebab itu pemirsa, mari ya, di bulan Ramadan ini kita jadikan peluang untuk meraih istiqomah. Lalu setelah meraih istiqomah, kita meraih husnul khatimah. Tidak tahu kapan kita mati, tapi yang penting adalah bagaimana bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.